Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan topik manajemen proyek kita. Kali ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu tentang penganggaran proyek atau project budgeting. Ya, ini adalah salah satu dari luaran project management. Kalau Anda masih ingat, di pertemuan pertama kita mempelajari bahwa ada 3 luaran yang harus dipenuhi oleh seorang project manager. Luaran pertama yaitu proyek itu harus on scope. Kita sudah mempelajari itu pada saat perencanaan proyek. Lalu yang kedua, proyek itu juga harus on schedule, ya, kita juga sudah mempelajari itu waktu kita mempelajari masalah penjadwalan proyek. Nah, yang ketiga ini belum kita pelajari, yaitu proyek itu harus on budget atau sesuai dengan anggaran yang disepakati. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita mengestimasi biaya dan membuat anggaran proyek. Sebenarnya topik ini itu cukup luas, jadi saya bagi menjadi 2 part. Tapi khusus part kali ini kita akan mempelajari masalah mengestimasi biaya dan membuat anggaran dulu. Nanti di part kedua kita akan mempelajari bagaimana kita mengontrol biaya proyek. Nah, ini yang part kedua ini yang butuh hitung-hitungan. Jadi part pertama ini belum ada hitung-hitungannya. Oke, mari kita masuk ke topik. Untuk membuat sebuah anggaran proyek itu pertama-tama Anda harus bisa mengestimasi biaya yang akan Anda keluarkan dalam proyek tersebut. Cara mengestimasinya bagaimana? Yang pertama, Anda harus tahu masukan atau input dari perkiraan harga atau perkiraan biaya yang akan Anda keluarkan. Inputnya ada 3. Yang pertama, Anda bisa melihat yang namanya enterprise environmental factors, atau ini adalah sumber-sumber eksternal. Contohnya, Anda ingin membeli peralatan untuk proyek, ya Anda bisa melihat price list yang diberikan oleh penjual kepada Anda. Jadi Anda bisa memperkirakan harganya. Nah, price list dari penjual, lalu misalnya harga-harga di pasaran, misalnya Anda melihat berapa sih harga materi atau bahan baku di pasaran sekarang di internet. Nah, itu adalah sumber-sumber eksternal yang bisa Anda gunakan untuk mengestimasi biaya. Nah, selain sumber eksternal, Anda juga bisa melihat dari sumber internal atau yang disebut dengan organizational process asset. Ini artinya adalah policy-policy atau aturan yang terkait dengan bagaimana Anda menganggarkan suatu proyek di organisasi Anda. Jadi setiap organisasi atau setiap tim proyek ya itu punya cara atau metode menganggarkan biaya mereka masing-masing. Nah, Anda harus melihat bagaimana di organisasi Anda itu sebuah anggaran dilakukan gitu, sebuah penganggaran itu dilakukan. Nah, ini karena berbeda-beda, Anda juga sebelum mengestimasi biaya Anda harus melihat dulu polisinya. Misalnya contohnya di perusahaan Anda itu kita tidak bisa bekerja sama dengan bank yang memberi bunga gitu contohnya, karena mungkin terkait dengan masalah hukum riba ya. Jadi kita policy perusahaan kita memang tidak bisa untuk menjalin kerjasama dengan bank yang memberi bunga gitu. Nah, ini kan setiap perusahaan beda-beda. Ada juga perusahaan yang nggak apa-apa kalau kita melakukan partnership dengan bank yang memberi bunga gitu. Jadi ini juga perlu Anda lihat untuk mengestimasi sebuah cost. Yang ketiga adalah Anda harus tahu scope atau batasan-batasan atau ukuran dari proyek Anda gitu. Jadi semua proyek itu kan beda-beda ya. Ada proyek yang ukurannya kecil gitu ya, skalanya kecil, tidak terlalu besar. Jadi ya Anda mengestimasi biayanya ya jangan terlalu besar juga. Tapi kan ada proyek yang biayanya tuh miliaran, bahkan sampai hampir triliunan gitu untuk proyek-proyek yang sangat besar. Nah, itu juga harus dilihat dulu ukuran dari proyeknya. Jangan sampai pada saat Anda menganggarkan sebuah biaya itu tidak sesuai dengan skala proyek Anda. Nah, 3 hal ini yang perlu Anda ketahui terlebih dahulu sebelum membuat estimasi dari biaya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana caranya kita melakukan estimasi biaya. Untuk melakukan estimasi biaya itu ada 3 cara. Cara analog, cara parametrik, dan menggunakan WBS atau bottom up. Ini mungkin Anda sudah familiar dengan cara-cara ini ya, karena ini sama seperti pada saat kita melakukan penjadwalan. Pada saat kita mengestimasi jadwal itu caranya juga 3 ini. Menggunakan cara analog atau top down, menggunakan parameter, dan juga menggunakan WBS atau bottom up.
Jadi cara kita untuk mengestimasi biaya dan estimasi jadwal itu sebenarnya sama. Ada 3 cara ini. Dan definisinya juga sama. Jadi kalau analog itu artinya adalah kita melihat biaya dari proyek tahun lalu, di mana itu adalah cara yang paling tidak akurat. Kenapa? Karena proyek tahun lalu dengan proyek tahun ini bisa aja berbeda biayanya gitu. Kalau Anda hanya mencontoh anggaran tahun lalu, sedangkan tahun ini misalnya bahan bakunya itu butuh banyak, atau misalnya kita butuh membeli peralatan yang lebih banyak, tentu saja menjadi tidak akurat anggarannya gitu. Yang kedua itu menggunakan parameter. Parameter ini kita menggunakan cara-cara statistik ya. Jadi kita menghitung dulu berapa biaya per unitnya, lalu nanti dikalikan dengan kuantitasnya. Jadi ini lebih akurat sebenarnya, karena cara parametrik ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, kuantitas kebutuhan berapa yang akan kita beli per proyeknya gitu. Jadi tidak seperti analog yang benar-benar hanya mencontoh proyek tahun lalu. Di sini kita melihat dulu tahun ini butuhnya berapa unit, atau tahun ini butuhnya berapa peralatan gitu, kalau misalnya mau beli peralatan, jadi lebih akurat. Yang terakhir adalah menggunakan WBS atau bottom up. Ini dihitung dengan kita melihat dulu perkiraan biaya per work package atau level terkecil dari sebuah work breakdown structure, dan nanti biaya-biaya dari per work package ini akan kita jumlah sampai kita menemukan yang namanya total cost atau biaya keseluruhan proyek. Caranya seperti apa? Contohnya ini ya. Lagi-lagi kita mengambil contoh sebuah proyek konser musik ya. Jadi ada WBS sederhana, ini ada aktivitas check sound. Check sound ini aktivitasnya terdiri dari aktivitas-aktivitas yang lebih kecil, menyiapkan instrumen, mengakomodasi artis, dan juga menyiapkan kelistrikan. Nah, kita nggak tahu nih, ini kasusnya kita nggak tahu check sound itu biaya totalnya berapa ya gitu. Nah, caranya bagaimana biar kita tahu? Ya kita identifikasi dulu biaya-biaya per work package-nya atau biaya-biaya per level di bawah check sound. Misalnya biaya instrumen itu berapa, lalu biaya akomodasi artis itu berapa, biaya menyiapkan kelistrikan itu berapa. Nah, kita jumlah biaya-biaya ini untuk mencari jumlah total biaya check sound. Contohnya seperti ini. Biaya menyiapkan instrumen itu misalnya butuh $500. Lalu biaya untuk mengakomodasi artis yang mau check sound itu butuh $1.500 ya, karena mungkin artis mintanya agak banyak gitu, selama check sound agak rewel, jadi butuh biaya yang banyak. Lalu biaya untuk menyiapkan kelistrikan itu butuh $300. Nah, kalau kita sudah tahu biaya-biaya per work package atau biaya-biaya per level bawahnya work breakdown structure, kita bisa menghitung biaya total atau biaya level di atasnya. Ya tinggal kita jumlahkan saja untuk menghitung total biaya check sound. Ya, jadi seperti ini. Jadi biaya instrumen preparation $500 ditambah biaya akomodasi artis $1.500 ditambah biaya menyiapkan kelistrikan $300, ketemu total biaya untuk melakukan check sound yaitu $2.300. Nah, ini cara bottom up atau menggunakan WBS. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan ada sedikit perbedaan tentang menggunakan parametrik ya, cara mengestimasi secara parametrik dalam sebuah project cost. Ini agak berbeda dengan project schedule karena nanti ada yang namanya learning curve atau kurva pembelajaran. Bagaimanakah itu? Ya, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Menghitung secara parametrik itu kita menggunakan parameter yang sudah ditentukan untuk menghitung jumlah biayanya. Jadi hampir sama seperti pada saat kita menghitung jadwal, itu juga menggunakan parameter tertentu untuk menghitung total jadwalnya. Nah, parameternya seperti apa? Contohnya seperti ini, seperti di tabel ini contohnya. Kita menggunakan dua parameter, yaitu biaya per labor atau pekerja dan juga biaya kelistrikan. Nah, aktivitasnya ada dua, yaitu menyiapkan instrumen dan juga akomodasi artis. Nah, bagaimana cara kita untuk menghitung total biaya dari menyiapkan instrumen dan juga akomodasi artis ini? Ya, kita akan memasukkan unitnya atau kuantitasnya ke masing-masing parameter. Kalau di contoh ini kuantitasnya kita menggunakan artis. Contohnya untuk aktivitas menyiapkan instrumen itu ternyata butuh biaya
biaya pekerja ya, labor cost-nya itu sebesar $20 per artis. Sedangkan kalau untuk akomodasi artis itu membutuhkan biaya pekerja sebanyak $50 per artis. Yang electricity juga sama, untuk instrument preparation dia butuh $25 per artis, dan untuk electricity dia butuh $5 per artis. Jadi di sini unitnya adalah artis. Jadi kita menghitung biaya totalnya itu tergantung dari jumlah artis yang akan cek sound. Contohnya kalau di sini ada 10 artis, maka ya tinggal kita masukkan saja ya. Jadi 20 dikali 10 karena per artis itu $20, jadi dia labor cost-nya totalnya ada $200, 20 kali 10, lalu ditambah biaya electricity, biaya kelistrikan selama cek sound. Karena ada artis 10, maka $25 dikali 10, maka kan ketemu biaya untuk menyiapkan instrumen sebanyak $450. Yang artis accommodation juga sama, 50 dikali 10 lalu ditambah 5 kali 10 akan bertemu $550. Nah, ini adalah cara menghitung secara parameter. Ini kalau digambarkan dengan kurva ya, kalau kita bicara statistik ini kan sebenarnya adalah kurva regresi ya. Jadi nanti bentuk kurvanya akan lurus ke kanan atas gitu. Jadi semakin banyak unit artisnya, maka akan semakin tinggi biayanya. Cuma kita harus tahu ada konsep dalam sebuah penganggaran, yaitu disebut dengan learning curve, yang membuat kurva itu tidak lurus lempeng gitu. Learning curve itu apa? Learning curve itu definisinya ini. Jadi sebuah biaya itu pada saat dilakukan dalam durasi tertentu, semakin lama durasi sebuah aktivitas itu dilakukan, maka kemungkinan besar biayanya akan semakin murah. Kenapa? Karena semakin kita melakukan kegiatan atau aktivitas secara repetitif, kita akan menemukan yang namanya efisiensi. Ya, misalnya contoh di aktivitas pertama gitu, kita misalnya cek sound pertama kali, masih banyak trial dan error, masih banyak hambatan-hambatan karena kita baru melakukan pertama kali. Tapi coba kalau Anda melakukan cek sound itu udah berulang kali, misalnya Anda telah melakukan cek sound itu di artis ke-8 atau artis ke-9, Anda udah belajar dari kesalahan Anda sudah bisa mencari mana yang sebenarnya harus kita perbaiki dalam cek sound, mana yang harus kita improvisasi, mana yang harus kita pertahankan, sehingga Anda bisa menekan biaya itu menjadi lebih kecil. Ya, ini contoh kurva dari learning curve ya. Jadi semakin aktivitas itu waktunya berjalan semakin lama, maka kita akan menemukan yang namanya efisiensi yang lebih tinggi. Nah, efisiensi yang lebih tinggi ini akan menurunkan biaya gitu. Jadi mungkin suatu saat kalau kita balik ke ini ya, ke tabel sebelumnya. Nah, ini mungkin biaya pekerjanya itu tidak jadi $50 per artis lagi. Mungkin setelah dia berhasil untuk mengakomodasi artis sampai 9 artis, di artis ke-10 dia bisa melakukan penghematan, misalnya menjadi $45 per artis gitu. Nah, itu adalah contoh learning curve. Jadi nanti kurvanya bentuknya tidak lurus lagi tapi menjadi melengkung gitu. Nah, ini sebenarnya agak gimana ya? Jadi ini pasti terjadi. Yang namanya learning curve itu pasti terjadi. Cuma biasanya tidak dianggarkan. Bagaimana Anda bisa menganggarkan sesuatu di mana Anda tidak tahu pasti kapan staf Anda itu bisa melakukan efisiensi. Jadi sebenarnya untuk melakukan penganggaran itu biasanya learning curve ini tidak diakui atau tidak dipakai. Anda tetap masih menggunakan parameter biasa. Jadi sampai artisnya jumlahnya 100, Anda tetap menggunakan anggaran $50 per artis gitu. Tidak diturunkan biayanya. Tapi harap diingat bahwa pada suatu titik tertentu pasti suatu aktivitas itu akan menemukan yang namanya efisiensi. Jadi anggarannya akan turun. Pada saat itulah Anda bisa melakukan penghematan lebih baik lagi. Nah, itu adalah konsep dari learning curve dan parametric estimation dalam sebuah penganggaran proyek. Oke, sampai sini kita telah mengetahui bahwa yang namanya menganggarkan biaya proyek itu dimulai dengan mengestimasi biaya dari masing-masing aktivitas.
atau masing-masing work package dalam sebuah WBS. Nah, setelah kita mengetahui biaya dari masing-masing work package, maka langkah selanjutnya adalah kita mengkategorikan biaya-biaya tersebut pada akun-akun khusus atau yang disebut dengan cost control account. Jadi kita telah mengetahui ada banyak estimasi biaya karena kita mempunyai banyak aktivitas ya. Tapi kita perlu membagi lagi biaya-biaya tersebut kepada kategori-kategorinya. Nah, kategorinya apa aja? Kategori yang umum dipakai untuk membagi-bagi biaya dalam sebuah proyek atau melakukan cost control account itu sesuai dengan apa yang ada di slide ini ya. Jadi biasanya sebuah proyek itu dibagi biayanya menjadi biaya labor, biaya material, biaya equipment, service, fasilitas, IT, cost of quality. Cost of quality ini artinya adalah biaya yang timbul ketika kualitas produk yang kita hasilkan itu tidak sesuai dengan keinginan konsumen, sehingga harus ada revisi atau recall dari proyek yang telah kita kerjakan. Lalu juga ada beberapa biaya-biaya spesial ya. Kategori-kategori spesial ini tidak semua proyek biasanya menganggarkan biaya ini. Contohnya seperti biaya inflasi. Tidak semua proyek itu menganggarkan biaya inflasi. Biasanya biaya inflasi ini adalah biaya untuk proyek yang besar dan membutuhkan jangka waktu yang panjang dan biasanya dia terpengaruh dengan kondisi moneter negara. Nah, itu biasanya dianggarkan biaya inflasi. Tapi kalau cuma proyek konser musik atau apa biasanya tidak ada sih biaya-biaya anggaran untuk biaya inflasi ini. Nah, sebenarnya akun-akun ini tidak baku, artinya tergantung proyeknya. Jadi tidak semua proyek itu harus mengkategorikan sesuai apa yang ada di slide ini. Cuma umumnya memang akun-akun ini pasti ada dalam sebuah proyek. Contohnya kayak biaya untuk IT ini kan, misalnya kalau kita cuma mau buat jembatan, masa ya harus menganggarkan biaya IT. Itu kan juga tidak semua proyek harus ada biaya untuk IT ini gitu. Nah, ini adalah proses kedua ya. Jadi setelah kita mengestimasi cost dari masing-masing aktivitas, kita mengkategorikan biaya-biaya dari aktivitas tersebut dalam cost control account. Nah, nanti setelah kita selesai mengkategorikan biaya-biayanya itu ke cost control account, kita akan menghitung biaya total dari sebuah proyek tersebut atau disebut dengan cost aggregation. Nah, luaran cost aggregation ini yang menjadi dasar untuk membuat yang namanya budgeting atau penganggaran proyek. Bagaimana caranya? Mari kita lanjut ke slide berikut. Oke, langkah selanjutnya setelah Anda selesai mengestimasi biaya dan menemukan total biaya proyek Anda adalah melakukan project budgeting atau penganggaran proyek. Nah, ini sebenarnya perbedaannya apa sih? Penganggaran proyek dengan estimasi biaya proyek itu berbeda. Kalau estimasi biaya proyek, Anda hanya menghitung total biaya proyek ya. Jadi Anda mencari biaya-biaya, mengestimasi biaya-biaya dari setiap aktivitas, lalu Anda kategorikan ke dalam setiap cost control account, lalu setiap cost control account itu Anda jumlahkan untuk menemukan total biaya atau disebut dengan cost aggregation. Nah, cost aggregation ini adalah luaran dari estimasi biaya. Tapi kalau project budgeting atau penganggaran biaya, langkahnya tidak berhenti sampai situ. Setelah Anda mengetahui total biaya, Anda harus tahu kapan biaya itu dikeluarkan. Jadi anggaran proyek ini ada elemen jadwalnya, schedulingnya, ada elemen schedulingnya. Jadi misalnya bulan pertama Anda harus menganggarkan berapa, bulan kedua anggarannya berapa, ketiga dan seterusnya anggarannya berapa. Nah, itu Anda bisa ketahui kalau Anda sudah membuat atau melakukan analisis project budgeting atau penganggaran biaya. Nah, penganggaran biaya ini membutuhkan estimasi biaya. Jadi sebelum Anda mengetahui total biaya, sebelum Anda mengestimasikan biaya, Anda tidak bisa menganggarkan biaya. Jadi ini adalah langkah selanjutnya setelah estimasi biaya selesai. Lalu di project budgeting ini juga ada satu luaran yang disebut dengan cost baseline, yaitu suatu diagram yang menggambarkan kapan Anda harus mengeluarkan biaya tertentu. Jadi dengan melihat diagram cost baseline, Anda mengetahui kapan dan berapa anggaran biaya yang harus Anda keluarkan untuk menyelesaikan proyek Anda.
Nah, bagaimana kita membuat atau melakukan budgeting? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Oke, tahap pertama dalam suatu penganggaran proyek itu adalah melakukan cost aggregation. Ini sudah kita bahas tadi. Ini adalah luaran dari estimasi cost, ya. Jadi Anda saat melakukan estimasi cost itu luarannya harus mengetahui total biaya proyek. Caranya bagaimana? Yang pertama, Anda lihat dulu dari masing-masing work package dari WBS Anda. Di setiap work package itu pasti ada estimasi biayanya kan. Nah, estimasi biaya ini Anda kumpulkan jadi satu, lalu Anda kelompokkan berdasarkan cost control account. Biaya yang masuk ke labor cost berapa, yang masuk ke equipment berapa, ke material berapa, lalu ke IT berapa, ke fasilitas berapa, dan lain-lain Anda kelompokkan jadi satu. Nah, Anda sudah mengetahui total biaya labor, total biaya equipment, dan seterusnya setelah Anda mengelompokkan masing-masing biaya dari work package itu. Nah, setelah itu Anda jumlahkan semua biaya dalam cost control account untuk mengetahui total project cost. Nah, itu adalah output dari cost aggregation, di mana kita menghitung secara agregat ya istilahnya ya. Jadi work package itu dijumlahkan ke setiap cost control account, lalu semua cost control account dijumlahkan untuk mencapai total project cost. Nah, setelah Anda mengetahui total project cost, Anda mengetahui biaya-biaya dalam setiap cost control account, kita bisa membuat baseline-nya. Nah, cost baseline ini fungsinya dua. Yang pertama, dia memberitahu tim proyek kapan akan menggunakan anggaran. Yang kedua, cost baseline ini bisa menjadi representasi visual bagaimana penggunaan biaya itu dilakukan pada saat proyek dikerjakan. Cara membuat cost baseline ini sebenarnya cost baseline itu adalah sebuah diagram ya. Setiap aktivitas proyek itu pasti membutuhkan biaya kan. Jadi setiap ada aktivitas baru, maka biayanya akan naik. Jadi kita lihat di diagram ini, setiap ada aktivitas baru, maka biayanya akan naik. Lalu aktivitas dijalankan sampai aktivitasnya selesai, lalu ada aktivitas baru lagi, maka diagramnya akan naik lagi. Lalu dijalankan lagi sampai selesai, melakukan aktivitas baru, akan dinaikkan lagi biayanya, begitu seterusnya. Nah, kenaikan ini kemudian akan disambung jadi membentuk suatu garis diagram. Ini akan terus naik sampai project itu selesai dikerjakan. Nah, cost baseline ini menjadi acuan nanti. Contohnya misalnya proyek pertama ya. Ini contohnya proyek pertama. Kita bisa lihat tanggalnya berapa, itu butuh biaya berapa. Proyek kedua tanggalnya berapa, butuh biaya berapa. Ketiga dan seterusnya berapa sampai nanti di total biayanya akan ketemu pada saat proyek itu selesai dikerjakan. Nah, itu adalah fungsi dari cost baseline. Nah, dalam cost baseline itu juga ada satu lagi elemen yang perlu Anda ketahui yang bernama contingency reverse. Contingency reverse ini sebenarnya adalah biaya markup ya, kalau gampangannya bahasa proyeknya itu biaya markup, yaitu biaya yang sengaja dialokasikan ketika suatu proyek itu berpotensi menimbulkan risiko. Jadi besok sekitar 2 minggu lagi kita akan mempelajari masalah project risk ya, risiko proyek. Nah, risiko ini kan sebenarnya adalah suatu keadaan yang kita mengantisipasi tapi tidak tahu akan terjadi atau tidak. Itu yang disebut dengan risiko proyek. Nah, dalam pembiayaan juga seperti itu. Kita sudah membuat baseline biayanya. Kita sudah tahu pada tanggal berapa butuh anggaran berapa. Kita sudah tahu bagaimana alokasi biayanya sampai biayanya itu selesai, tapi kita tidak tahu apakah dalam pengerjaan biaya itu akan terjadi risiko atau tidak. Maka dari itu biaya perlu di markup. Kalau di baseline, markupnya nanti akan membuat biaya itu bertambah. Jadi ini garis yang patah-patah ini adalah kondisi biaya anggaran yang di markup. Jadi kita sudah menganggarkan biaya, contohnya seperti ini sih, baseline-nya sudah selesai seperti ini, tapi kita melakukan markup untuk antisipasi ketika ada risiko yang terjadi. Jadi biayanya sengaja dinaikkan. Nah, ini adalah salah satu komponen juga. Kita juga perlu menganggarkan biaya-biaya risiko untuk mengantisipasi jika terjadi risiko-risiko dalam suatu proyek. Contoh risiko itu seperti apa? Misalnya ada kecelakaan kerja, lalu misalnya ada bencana alam. Nah, kita perlu biaya untuk mengantisipasi itu semua. Tapi biaya itu belum tentu digunakan karena bisa saja bencana alam tidak terjadi. Jadi kita hanya menganggarkan untuk jaga-jaga.
Itu yang disebut dengan contingency reverse. Jadi nanti baseline-nya, biasanya umumnya baseline itu akan ada dua versi. Yang pertama baseline tanpa contingency reverse. Yang kedua kita perlu membuat baseline ketika kita memperhitungkan yang namanya resiko proyek. Ya, jadi nanti baseline-nya pasti akan lebih tinggi biayanya daripada biaya yang sudah diestimasi. Nah, selain contingency reverse, ada satu lagi dana yang tidak diestimasi dalam penghitungan cost estimation, tapi akan dimasukkan setelah Anda membuat baseline. Dana itu disebut dengan manajemen reverse. Manajemen reverse ini kalau di bahasa proyeknya ya, bahasa gampangnya itu adalah dana tak terduga, alias dana yang disiapkan ketika akan terjadi suatu peristiwa yang bisa mengubah anggaran suatu proyek, tapi Anda tidak mengantisipasi itu. Jadi ini berbeda dengan contingency reverse. Kalau contingency reverse itu adalah biaya risiko, di mana itu bisa terjadi namun Anda sudah bisa mengantisipasinya. Tapi kalau manajemen reverse ini adalah dana tak terduga, artinya ini adalah hal di luar kendali yang mungkin saja terjadi dan Anda tidak mengantisipasi hal itu, sehingga Anda harus menyiapkan dana dalam jumlah tertentu untuk mengantisipasinya. Nah, manajemen reverse ini tidak masuk ke baseline. Jadi setelah Anda selesai membuat baseline, baru Anda menambahkan manajemen reverse di anggaran Anda. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak tahu dana tak terduga ini, manajemen reverse ini akan dipakai kapan, sehingga tidak bisa kita masukkan ke jadwal anggaran, tidak bisa dimasukkan ke baseline. Sedangkan contingency reverse itu karena Anda sudah memperhitungkan risikonya, itu Anda bisa masukkan ke dalam jadwal sehingga ia dimasukkan ke dalam baseline. Tapi kalau manajemen reverse itu tidak bisa dimasukkan ke dalam baseline. Nah, ketika manajemen reverse ini sudah dimasukkan, maka selesailah tahap untuk membuat anggaran suatu proyek. Nah, kalau kita rangkum berarti proses untuk membuat anggaran dalam suatu proyek itu ada 3 proses. Yang pertama, Anda membuat yang namanya cost aggregating. Cost aggregating ini apa? Cost aggregating adalah jumlah total biaya dari keseluruhan proyek Anda. Caranya, Anda mengestimasi dulu semua biaya dari work package atau aktivitas yang telah Anda susun dalam WBS. Nah, kesemua aktivitas itu kemudian dikategorikan ke dalam cost control account. Mana biaya untuk labor, mana biaya untuk material, mana biaya untuk equipment, dan lain-lain. Nah, setelah Anda kategorikan, Anda jumlahkan semua biaya-biaya dalam cost control account itu, maka akan ketemu total biaya dari keseluruhan proyek Anda. Setelah Anda menemukan total biaya ini, maka Anda bisa membuat yang namanya cost baseline. Cost baseline ini adalah total biaya atau cost agregat ditambah dengan project schedule atau jadwal proyek Anda. Karena cost baseline ini membutuhkan jadwal proyek agar Anda tahu kapan anggaran biaya itu akan dikeluarkan. Setelah itu Anda juga menambahkan satu lagi biaya khusus yang disebut dengan contingency reverse atau biaya resiko, di mana biaya yang Anda gunakan untuk mengantisipasi ketika proyek itu terjadi sebuah resiko yang tidak Anda duga sebelumnya. Nah, ketika Anda sudah mempunyai hitung-hitungan untuk cost baseline ini, maka Anda bisa membuat yang namanya anggaran proyek. Anggaran proyek ini adalah cost baseline ditambah dengan manajemen reverse atau dana tak terduga. Nah, ini adalah komponen-komponen penyusun dari anggaran sebuah proyek. Oke, itu adalah topik kita kali ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan membicarakan bagaimana kita mengontrol biaya proyek. Ini membutuhkan suatu formula hitung yang disebut dengan IMV. Itu kita akan mempelajari itu minggu depan, dan kita juga akan bermain-main di area ini, cost control account. Jadi untuk mengontrol biaya proyek itu kita membutuhkan cost control account dan juga rumus yang disebut dengan IMV. Oke, terima kasih atas atensinya. Kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just a cage of bones. There's nothing inside.